Halo sahabat, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan baik-baik selalu ya. Senang sekali saya bisa kembali berbagi cerita dengan Anda soal kisah-kisah unik namun nyata terjadi. Nah sahabat, mungkin pernah membaca novel fiksi karya Rudyard Kipling, The Jungle Book. Novel yang kemudian diadaptasi dalam film Disney ini menceritakan kisah Mowgli, seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia kemudian dibesarkan oleh serigala dan tidak pernah belajar berinteraksi dengan manusia lain. Tahukah sahabat, kalau novel itu ternyata terinspirasi dari kisah seorang pria India yang kemudian diberi nama Dina Sanichar. Dia ditemukan dalam hutan seorang diri. Dina diketahui dibesarkan oleh kawanan serigala. Kisah Sanichar dimulai pada tahun 1867 di distrik Bulansar, India. Suatu malam, sekelompok pemburu berjalan melalui hutan, dan saat itu mereka menemukan tempat terbuka. Di baliknya, terbentang pintu masuk gua yang menurut mereka dijaga oleh seekor serigala. Para pemburu lalu bersiap untuk menyergap mangsanya yang tidak curiga. Tetapi mereka berhenti di jalurnya begitu mereka menyadari bahwa hewan ini sama sekali bukan binatang. Itu adalah seorang anak laki-laki dan usianya tidak lebih dari 6 tahun. Ketika berhadapan dengan para pemburu, bocah ini tidak mendekati orang-orang itu atau menjawab pertanyaan mereka. Tidak ingin meninggalkan bocah itu di pinggiran hutan, para pemburu membawanya ke panti asuhan Misi Sikandra di kota Agra. Mereka kemudian menamainya Dina Sanichar, diambil dari kata bahasa Hindi untuk hari Sabtu, hari dia tiba. Selama tinggal di panti asuhan Misi Sikandra, Sanichar dijuluki bocah serigala. Para pengasuh itu berpikir julukan itu cocok untuknya, karena mereka percaya dia dibesarkan oleh hewan liar dan tidak pernah mengalami kontak manusia dalam hidupnya. Menurut catatan, perilaku Sanichar lebih mirip hewan daripada manusia. Dia berjalan dengan 4 kaki dan mengalami kesulitan berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Dia hanya makan daging mentah dan menggerogoti tulang untuk mengasah giginya. Hal ini membuat Erdad Lewis, pengawas panti asuhan, terkejut. Lewis menceritakan, sebelum bocah itu makan atau mencicipi makanan apapun, dia akan mencium baunya, dan ketika dia tidak menyukai baunya, dia membuangnya. Selain itu, Sanichar tidak bisa berbicara dalam bahasa manusia. Setiap kali dia ingin mengekspresikan dirinya, dia akan menggeram atau melolong seperti serigala. Kedua, dia juga tidak mengerti bahasa isyarat bahasa tangan. Padahal biasanya, orang yang tidak berbicara dalam bahasa yang sama biasanya dapat memahami satu sama lain hanya dengan menunjuk berbagai objek dengan jari mereka. Tetapi karena serigala tidak menunjuk atau tidak memiliki jari, gerakan universal ini mungkin tidak berarti baginya. Meskipun Sanichar akhirnya belajar memahami para pengasuhnya, dia tidak pernah belajar berbicara sendiri dalam bahasa mereka. Mungkin karena suara ucapan manusia terlalu asing baginya. Semakin lama Sanichar tinggal di panti asuhan, semakin dia mulai berperilaku seperti manusia. Dia belajar bagaimana berdiri tegak dan mulai berpakaian sendiri. Meskipun dia menghabiskan sebagian hidupnya di lingkungan manusia, dia tidak pernah sepenuhnya beradaptasi. Hanya saja, dia harus meninggal dunia setelah beberapa waktu tinggal di panti. Dia meninggal karena penyakit TBC. Beberapa pihak menduga jurang pemisah perilaku manusia dengan binatang yang ada pada dia terlalu besar diatasi olehnya, sehingga bocah serigala itu kesulitan beradaptasi dengan kehidupan manusia. Meski tinggal di sana selama hampir 2 dekade,
Dina Sanichar hanya memiliki satu teman dekat di panti asuhan, yakni seorang anak liar yang dibawa ke panti asuhan 5 tahun setelah Sanichar. Ikatan itu merupakan insting. Sanichar yang lebih tua dianggap sebagai kakak laki-laki olehnya. Sanichar bahkan mengajari anak laki-laki itu minum dengan cangkir. Anak laki-laki yang lebih muda ini hanya 4 bulan tinggal di panti asuhan karena dia selalu mencoba melarikan diri ke hutan. Lalu bocah itu meninggal. Selama sisa waktunya di panti, Sanichar tidak lagi memiliki hubungan keluarga atau persahabatan. Dia mengisolasi diri dan menghabiskan seluruh hidupnya sendirian. Dina Sanichar bukanlah satu-satunya anak yang dibesarkan oleh serigala. Sepanjang sejarah, kasus anak yang dibesarkan oleh serigala maupun hewan liar lainnya sudah lama ada. Faktanya, kisah anak yang dibesarkan oleh serigala bahkan ada di peradaban Romawi. Dalam mitologi, si kembar Romulus dan Remus yang mendirikan kota besar juga dirawat oleh serigala. Ada pula Victor dari Aveyron. Dia ditemukan di dekat Paris pada tahun 1800-an. Anak laki-laki yang diberi nama Victor ini dibawa oleh seorang dokter yang membantunya untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat selama 5 tahun. Menurut The Guardian, pada tahun 1950-an, ada Marcus Rodriguez Pantoja yang mengklaim bahwa dia menghabiskan lebih dari 1 dekade hidupnya di dalam hutan belantara di Spanyol Selatan. Di sanalah dia dibesarkan oleh serigala, sebelum ditemukan oleh polisi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat dan bisa bertahan hidup. Meskipun sangat mengagumkan ketika menyaksikan film Mowgli, si bocah yang dibesarkan di hutan dan hidup dengan bahagia, tetapi kisah hidup Dina Sanichar tidak jauh mendebarkan. Meskipun sisa hidupnya akhirnya dihabiskan dengan sangat keluh.